Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amri Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat-lihat atau mengetahui berapa sih besaran siltap atau penghasilan tetap serta tunjangan yang diperoleh perangkat desa. Ini salah satu contoh yang terdapat di salah satu desa di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Oke, kita mulai. Nah sahabat, ini adalah data ini diperoleh berdasarkan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2022 yang berasal dari Siskedes. Artinya ini adalah anggaran ini telah terlaksana pada tahun anggaran 2022 kemarin. Nah kita lihat, kita berbesar sedikit. Nah ini bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian subbidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Nah pada kesempatan ini yang akan kita bahas terkait dengan penghasilan tetap dan tunjangan untuk sekretaris desa, kemudian kepala seksi, kepala urusan, beserta kepala dusun atau kadus. Nah sahabat, kita lihat di sini untuk penghasilan tetap sekretaris desa adalah senilai 3.950.000 per bulan atau Rp47.400.000 selama setahun. Kemudian untuk penghasilan tetap kepala seksi, seksi kesejahteraan, seksi pemerintahan, dan seksi pelayanan itu masing-masing Rp2.850.000 per bulan. Untuk nilai per tahunnya Rp34.200.000 per tahun ya. Kemudian untuk kasih tadi udah, kemudian KUR, kepala urusan mulai dari KUR keuangan, KUR umum dan administrasi, dan KUR perencanaan itu masing-masing Rp2.850.000 per bulan atau Rp34.200.000 per tahun. Jadi sama dengan kasih KUR sama nilainya. Kemudian kita lanjut kepada penghasilan tetap kepala dusun atau kadus, terus senilai Rp2.350.000 per bulan atau Rp28.200.000 per tahunnya. Nah ini terkait dengan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD, alokasi dana desa. Kemudian kita lanjut yang di sini untuk desa ini kebetulan memiliki PAD sehingga dapat menganggarkan tunjangan untuk perangkat desa yang bersumber dari pendapatan asli desa. Ini kita lihat di sini untuk tunjangan sekretaris desa yang berasal dari PAD senilai Rp600.000 per bulan atau Rp7.200.000 per tahunnya. Oke, kita lanjut. Masih tunjangan yang berasal dari PAD untuk kasih dan KUR nilainya masing-masing Rp300.000 per bulan atau senilai dengan Rp3.600.000 per tahun. Begitu juga kepala dusun mendapatkan tunjangan dari PAD dengan nilai yang sama, yakni Rp300.000 per bulan atau Rp3.600.000 per tahunnya. Kemudian masih mendapatkan tunjangan lagi, ini dari PBP atau bantuan provinsi. Untuk sekretaris desa mendapatkan Rp2.500.000 setahun. Jadi selama setahun dikasih tunjangan yang berasal dari bantuan provinsi senilai Rp2.500.000 untuk sekdes. Kemudian kasih KUR beserta kepala dusun masing-masing mendapatkan Rp1.750.000 per tahunnya. Jadi selama satu kali dikasihkan untuk tunjangan yang berasal dari bantuan provinsi ini. Kemudian kita lanjut, apakah masih mendapatkan tunjangan lain? Nah di sini untuk daerah Kabupaten Bandung, alhamdulillah juga telah mendapatkan jaminan ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan. Itu masing-masing nilainya untuk sekdes itu Rp255.960.000 per tahun.
Nah, jadi setahun mungkin per bulannya sekitar 16.000 atau 17.000 rupiah per bulan. Kemudian sama dengan KASI, KAUR, kepala dusun juga memperoleh BPJS ketenagakerjaan dengan nilai yang sama untuk semua KAUR itu yang tiga KAUR nilainya 554.040 rupiah. Begitu juga dengan KASI dengan nilai yang sama. Nah, kita lihat apakah masih mendapatkan tunjangan atau insentif lainnya. Nah, alhamdulillah juga di Kabupaten Bandung itu sahabat, para perangkat desa telah memperoleh atau dapat dianggarkan dari alokasi dana desa untuk THR atau tunjangan hari raya. Nah, kita lihat di sini tunjangan hari raya untuk Sekdes senilai Rp3.950.000. Nah, artinya ini sama dengan 1 kali siltap. Jadi sama yang KASI, KAUR memperoleh THR senilai siltapnya, yakni masing-masing Rp2.850.000 per tahun. Jadi per 1 kali untuk THR-nya. Kemudian untuk kepala dusun Rp2.350.000. Nah, ini untuk THR yang berasal dari ADD. Nah, kita lihat apakah masih ada. Nah, sahabat, ada juga yang masih menganggarkan terkait dengan PPKD. Jadi honor PPKD itu juga ini untuk nilainya. Ini karena di sini tidak bisa dirinci karena PPKD ada yang anggotanya juga berasal dari selain perangkat. Jadi tidak perlu kita masukkan, atau kalau mau dimasukkan ke honor koordinator PPKD ini pasti sekretaris desa senilai 2 juta rupiah. Untuk yang lainnya kira-kira seperti ini nilainya 1.700.000 rupiah per tahun pasti ini. Nah, nih barangkali untuk begitu untuk nilai besaran honor kita lihat tadi berdasarkan RAB ini. Coba kita lihat, kita jumlahkan di sini di Excel. Nah, setelah kita masukkan di sini tadi untuk Sekdes siltapnya Rp47.400.000 per tahun. Kemudian dari PAD Rp3.600.000. Kemudian dari tunjangan dari bantuan provinsi Rp2.500.000 per tahun. Kemudian ada BPJS senilai Rp255.960.000. Kemudian ada THR Rp3.950.000. Nah, kalau ditotalkan itu kira-kira untuk per tahunnya senilai Rp57.705.960. Kemudian kalau diperbulankan dirata-ratakan sekitar Rp4.808.830. Nanti kalau udah dikurangi BPJS mungkin sekitar 4.500.000 sekian lah. Kemudian untuk KASI KAUR untuk siltapnya selama setahun ditotalkan sebesar Rp34.200.000. Kemudian PAD, yang dari PAD tunjangan PAD bagi yang memiliki ini tentu saja kalau untuk PAD tadi sudah disinggung bermacam-macam, tetapi khusus untuk desa ini kita lihat Rp3.600.000 per tahun tunjangan dari pendapatan asli desa. Kemudian dari Banprop Rp1.750.000. Kemudian untuk BPJS-nya Rp188.000 per tahun. Kemudian THR tunjangan hari raya Rp2.850.000. Kalau kita jumlahkan totalnya per tahun Rp42.588.000. Atau kalau kita rata-ratakan per bulan untuk KASI dan KAUR masing-masing mendapatkan Rp3.549.000. Nah, untuk kepala dusun kalau per tahunnya dari siltap totalnya Rp28.200.000. Kemudian tunjangan dari PAD Rp3.600.000, untuk bantuan provinsi Rp1.750.000.
kemudian ada BPJS 188.000, kemudian tunjangan hari raya Rp2.350.000. Nah, kalau untuk per tahunnya kita jumlahkan senilai Rp36.088.000. Nah, untuk dirata-ratakan per bulan, masing-masing kadus pendapatannya siltap beserta tunjangan-tunjangan beserta BPJS itu berkisar di nilai di angka Rp3.007.300. Nah, ini bagaimana kita lihat besaran penghasilan tetap, siltap atau gaji, kemudian tunjangan-tunjangan yang diperoleh perangkat desa, para perangkat desa, mulai dari sekdes sampai kepala dusun untuk daerah Kabupaten Bandung. Tentu saja tadi khusus untuk PAD itu pasti berbeda-beda. Kemudian tadi ada pendapatan tunjangan atau honor dari PPKD ini tidak termasuk di sini, atau pendapatan lain mungkin ada, tapi yang jelas yang dapat kita hitung berdasarkan RAB tadi, RAB yang dari Siskades, lebih kurangnya senilai seperti tampak di layar ini. Nah, tentu saja juga untuk daerah-daerah lain itu menyesuaikan. Ini hanya untuk contoh di daerah Kabupaten Bandung, di salah satu desanya tidak perlu saya sebutkan, tetapi yang jelas rata-ratanya lebih kurangnya sama seperti ini, hanya berbedanya yang dari tunjangan dari PAD saja. Barangkali itu yang dapat kita lihat, yang dapat kita hitung, seberapa besar sih pendapatan atau gaji atau penghasilan tetap beserta tunjangan-tunjangan lain yang diperoleh oleh perangkat desa dalam melaksanakan atau menunjang tugas-tugas dalam pelayanan masyarakat di desa. Nah, bagaimana dengan daerah atau desa Bapak Ibu? Tentu itu berbeda-beda tergantung peraturan bupatinya, apakah boleh mengajukan atau menganggarkan untuk THR atau BPJS dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kita sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kalau ada komentar silakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe Amre Channel. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.